Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah. Wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan nikmat Allah kita sudah berada di tahun baru Masehi 2026. Pergantian tahun berarti ada satu tahun yang sudah hilang, yang sudah pergi, yang sudah kita manfaatkan, tinggal untuk kita pertanggungjawabkan. Pergantian tahun berarti berkurang jatah hidup kita di muka bumi ini. Waktu kematian pun semakin mendekat. Pergantian tahun berarti ada tahun baru yang penuh tantangan, yang harus kita isi sesuai dengan visi misi kehidupan Islam, kehidupan seorang muslim, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena kehidupan seorang muslim tidak dipandang dalam kehidupan dunia saja. Kehidupan itu bersambung, dunia dan akhirat, tidak bisa dipisah-pisah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini berakibat kepada kehidupan kita di akhirat. Tak satu amal pun walaupun sebesar zarrah yang lepas dari pertanggungjawaban. Itulah cara hidup seorang muslim, dan itulah cara yang selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk bahan evaluasi saya kemukakan sebuah riwayat tentang Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ini Khalifah Bani Umayyah. Dia berkunjung ke Madinah. Di situ ada satu orang sahabat Nabi yang masih hidup, namanya Abu Hazim. Maka sang khalifah bertamu, silaturahim dan minta nasihat. Dalam kesempatan dialog itu sang khalifah bertanya, "Wahai Abu Hazim, bagaimana keadaan orang yang akan meninggal? Bagaimana perasaan orang yang sakratul maut?" Maka Abu Hazim mengatakan ada dua keadaan. Pertama, seperti perantau sukses yang akan pulang kampung. Dia berhasil dirantau. Dia sering mengirim uang, mengirim pendapatannya ke kampung halaman.
oleh keluarganya dibikin rumah yang bagus, taman yang luas, perkebunan. Maka dia mau pulang, sudah diberitahu ke kampung halamannya, dan orang-orang kampung pun sudah menunggu-nunggu kedatangannya karena kebaikan-kebaikan yang dia kirimkan selama merantau. Itulah perumpamaan orang yang benar hidupnya dalam dunia ini. Kematian adalah saat yang ditunggu. Pulang kampung melihat amal dan balasan yang diberikan Allah di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan berbeda, yaitu seperti penjahat yang lari dari penjara. Selama di penjara dia dihukum, disiksa berat, tidak tahan dia. Lalu dia lari, ditangkap oleh polisi, diseret kembali mau masuk ke penjara. Bagaimana perasaan dia ketika diseret-seret mau kembali ke penjara itu? Itulah perasaan kedua orang yang meninggal, yaitu orang yang tidak baik dalam kehidupannya. Dia nikmati dunia ini sepuasnya dengan melanggar semua ketentuan agama, moral, dan budaya. Maka ketika sakratul maut tiba, terbayang semua kesalahan, semua dosa, semua kelalaian, dan sudah terbayang siksa yang akan menunggu di akhirat kelak. Itulah dua keadaan orang yang sakratul maut, kata Abu Hazim. Kaum muslimin rahimakumullah, kisah singkat ini memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana hidup ini sebenarnya yang sedang kita jalani ini. Untuk sampai kepada contoh pertama tadi, seperti seorang perantau yang sukses tadi, kita perlu paham betul hidup ini. Paham betul. Maka pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan beberapa prinsip yang perlu kita pegang dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah bahwa kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah fana. Hidup dunia ini fana, sementara dan singkat. Hanya sementara dan singkat. Ketika Umar bin Khattab berkunjung ke kamar Nabi, dia lihat peralatan hidup Nabi, peralatan masaknya, peralatan rumah tangganya, dipan tempat tidurnya, menetes air mata Umar melihatnya. Sangat tidak layak bagi seorang pemimpin yang sudah menguasai sekian luas kekuasaan. Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Sedangkan Kisra Persia, Raja Romawi, hidupnya mewah." Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, apa artinya bagiku kehidupan dunia ini? Hidup dunia ini hanyalah seperti seorang pengembara yang berjalan jauh. Dia sudah berjalan jauh, letih, kemudian berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Dia merasakan kesejukan di bawah pohon itu. Lalu kemudian dia akan berangkat melakukan perjalanan jauh lagi. Hidup di dunia itu hanyalah ketika musafir itu di bawah pohon yang rindang itu, sangat singkat sekali. Sangat singkat. Seperti jembatan, ada jalan yang jauh sebelumnya, lalu ada jembatan sekian meter, kemudian ada jalan jauh setelahnya. Jangan terperdaya dengan keindahan jembatan. Itulah kehidupan dunia, sementara sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Wa inna yawman 'inda rabbik
ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Jadi sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Tidak ada orang yang usianya 1000 tahun di sini kecuali Adam. Nabi Adam itu cuma sehari meninggalkan akhirat itu. Hanya sehari. Pergi ke dunia sehari 1000 tahun lalu kembali lagi. Kalau ada yang 1000 tahun 100 tahun usianya 1/10 hari 2,4 jam. Kalau rata-rata usia kita 63 1,5 jam. Cuma itu. Jangan jual akhirat dengan 1,5 jam. Jangan jual kenikmatan akhirat dengan samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Jangan hanya karena mencari harta, mencari kehidupan, lalu kita menipu, mempermainkan timbangan, mempermainkan kualitas barang. Tidak jujur. Jangan hanya karena ingin kenikmatan dunia ini kita korupsi, kita zalim kepada orang. Sangat rendah yang kita cari itu, dan sangat berharga yang kita tinggalkan itu. Jangan. Jadi itu yang pertama. Hidup ini fana, sebentar dan singkat. Sementara. Yang kedua, kaum muslimin rahimahullah, hidup ini ujian. Ada beberapa bentuk ujiannya, bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita tertarik kepadanya semuanya adalah ujian. Menipu. Hanya orang yang meraihnya dengan benar lalu memanfaatkannya dengan benar untuk bekal akhirat, itulah yang tidak tertipu. Orang-orang yang mengambilnya dengan cara tidak benar lalu menggunakannya dengan cara tidak benar, itulah orang yang tertipu, yang akan merugi, yang akan seperti orang yang lari dari penjara itu nanti ketika sakaratul maut. Di dalam surah Al-Hadid ayat 57 Allah firman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah la'ib wa lahwun. La'ib itu permainan yang melelahkan fisik. Orang main bola capek dia tapi senang kan? Itu la'ib. Lahwun permainan yang melelahkan jiwa. Penonton sepak bola tidak ikut main, fisiknya tidak capek, tapi jiwanya capek. Kadang-kadang yang bertengkar, yang ribut bukan pemainnya, tapi penonton. Itulah kehidupan. La'ib wa lahwun. Menonton sinetron, penontonnya nangis, terbawa oleh lahwun. Takut ke kamar mandi setelah menonton film horor, terbawa oleh lahwun. Ini kehidupan. Sadari itu semua sandiwara. Hakikatnya kita kembali ke akhirat. Wazinatun, perhiasan-perhiasan yang membelalakkan mata kita. Itu semua ujian. Silakan ambil semuanya, tapi dengan cara yang benar, gunakan dengan benar. Jangan coba-coba ambil dengan cara tidak benar, jangan coba-coba gunakan secara tidak benar. Wa tafakhur bainakum, bermegah-megah, berbangga-banggaan di antara kamu. Bangga punya mobil. Punya mobil lebih mewah dari mobil tetangga. Punya rumah lebih hebat, lebih mewah daripada rumah teman. Itu semua dunia ini. Wa takatsur fil amwal wal aulad. Lalu bersih banyak anak dan bersih banyak harta. Itu semua kalau disikapi dengan tidak benar,
kita tertipu. Ya. Itu ujian pertama. Ujian kedua, bahwa hidup ini adalah untuk beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, hidup ini hanya untuk beribadah. Tapi jangan artikan itu adalah semacam sufisme menjauhi dunia. Tidak. Nikmati semua dunia ini sebanyak-banyaknya, tapi dalam rangka ibadah. Dalam rangka ibadah. Silakan sekaya mungkin, tapi setaat mungkin juga. Silakan setinggi mungkin jabatan, tapi sebermanfaat mungkin pula. Silakan sebanyak mungkin ilmu, tapi semakin mungkin pula menerangi kehidupan orang lain. Kuncinya bermanfaat dan benar. Itu hidupnya. Tapi ingat, semua itu tidak mudah. Setan akan menggoda, akan menjerumuskan kita. Baik setan di dalam diri kita, hawa nafsu, keinginan yang menggebu, setan dalam bentuk iblis dan anak keturunannya, yang konon iblis itu tidak mati-mati, anak-anaknya juga tidak, punya pengalaman panjang, punya penataran bagaimana cara menggoda. Sementara kita muda-muda mata semua, nggak bisa bertanya sama Adam, sama Nabi Muhammad, sama nabi-nabi yang lain bagaimana menghadapinya. Kemudian setan dalam bentuk manusia yang sudah tergoda oleh iblis, kerjanya menjerumuskan orang ke jalan yang tidak benar. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, mari di awal tahun ini kita kembali kepada kaji-kaji pokok seperti ini. Kaji-kaji dasar. Karena sesungguhnya kaji dasar inilah yang sebetul-betul kaji. Bagaimana kita menata kehidupan kita ini, memandang kehidupan kita ini, dan memperlakukannya. Ini saatnya kita mengevaluasi diri. Ya. Seperti kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab nanti. Evaluasi dirimu sebelum dievaluasi nanti. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Nah, timbang-timbanglah amalmu sebelum nanti ditimbang. Yang paling tahu amal itu adalah Allah dan kita. Allah pasti maha tahu. Kita tahu. Karena riwayat kehidupan kita, termasuk yang kita sembunyikan, dicatat oleh hati kita. Kita bisa menimbang, kalau saya mati sekarang, masuk surga atau masuk neraka. Kalau saya sekarang sakratul maut, apakah saya akan merasakan seperti perantau yang berhasil tadi, atau seperti orang yang lari dari penjara yang diseret untuk kembali ke penjara nanti? Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna minal muslimin waj'alna minal mu'minin waj'alna minal muhsinin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.